Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika aku melihat, jika aku berjumpa, jika aku bertemu Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca ketika di saat aku melihat, aku bertemu, aku berjumpa dengan malam Lailatul? Apa yang mesti aku baca ya Rasulullah?" Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh baginda Nabi, yang Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an dusturanil hayati fi darain wa ja'alal Qur'an imaman lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bilhaq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jub wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang mulia ini, di bulan yang diagungkan dan mulia ini. Kita bersama-sama kembali diberikan nikmat oleh Allah dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Kita diberikan nikmat oleh Allah kembali mudah melangkah, meringankan oleh Allah, diringankan oleh Allah untuk duduk berzikir, untuk mengingat dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, yang kita lawan dari hawa nafsu malas untuk melangkah, dari hawa nafsu malas untuk berkumpul, dari mendengarkan sesuatu yang membuat kita rusak hati, mudah-mudahan pagi hari ini menjadi sebab Allah tambah nikmat taufik hidayah kepada kita hingga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Matinya kita dalam keadaan duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak lupa salawat teriring salam selalu dan selalu. Kita hadirkan kerinduan mata kita melihat Nabi Muhammad. Kita hadirkan kerinduan telinga kita mendengar suara merdu Nabi Muhammad. Kita hadirkan hati dan lisan kita untuk selalu merindukan dan mendengarkan, menjawab daripada ucapan salam kita yang kita dengar baginda Nabi Muhammad. Semoga sampai kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at hingga kita umatnya, hingga kelak nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan ketika baginda Nabi kedatangan malaikat Jibril alaihissalam, saat itu bulan Ramadan. Ketika kedatangan malaikat Jibril alaihissalam di bulan suci Ramadan, apa yang dilakukan atau apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan kepada malaikat Jibril alaihissalam ketika menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, yaitu bersama dengan baginda Nabi, malaikat Jibril alaihissalam membaca
Al-Quran. Ya Allah, baca Al-Quran di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril yang mengantarkan wahyu, yang mengirimkan wahyu, yang menyampaikan wahyu, malaikat Jibril alaihi salam. Masya Allah. Ketika masuk bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi bersama-sama. Di dalam hadis ini dikatakan melakukan mudarasah, belajar membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memaparkan Al-Quran, dan lebih utamanya adalah tadarus, membaca Al-Quran. Makanya bulan Ramadan yang harus kita luangkan dan harus kita perjuangkan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Maupun dalam sehari satu ain. Satu ain. Misalnya dari Alif Lam Mim. Alif Lam Mim sampai satu ain. Nggak nyampe selembar misalnya, nggak apa-apa. Tapi continue, istiqomah, terus satu ain terus satu hari. Itu paling minim. Nanti nggak khotam dong, nanti nggak tamat, nggak apa-apa. Karena memang kita belum mampu untuk bisa langsung tamat. Yang bahaya lagi adalah pengen ngejar tamat, nggak taunya kita terbawa dengan nafsu, akhirnya belum selesai warag. Ya, udah capek duluan kita, udah banyak pikiran segala macam. Makanya enaknya dikit. Nah biasanya yang sedikit itu pengennya coba makan sedikit, pengennya nambah. Begitulah ketika kita mulai membawa atau mendawamkan membaca Al-Quran, jangan langsung banyak dulu. Alhamdulillah saya 5 juz. Gak taunya kesananya ngoplong, bolong. Ya, enggak lagi. Lebih baik satu ain. Tapi setiap hari continue terus. Ya, terus continue. Apalagi kalau satu lembar. Kalau udah satu ain, tambah jadi satu lembar. Kalau udah terbiasa dengan satu lembar, tambah dengan 3 lembar. Jangan 2 lembar, tambahnya 3 lembar. Terus sampai kita mulai membiasakan diri 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Kalau sudah terbiasa dengan 1 hari 1 juz, mulai 1 hari 1 surat. Masya Allah. Insya Allah. Gampang nanti ketemu. Oh ternyata begini untuk bisa mengkhatamkan Quran dalam 1 hari atau mengkhatamkan Quran sepanjang bulan suci Ramadan. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita membaca Al-Quran, ingat bahwasanya orang yang bisa atau mudah membaca Al-Quran pilihan Allah. Maka di saat kita sudah mulai mengambil air wudu, di hadapan kita Quran, kemudian kita mau mengawali membaca Al-Quran, tanamin di dalam hati kita, ya Allah, berikan nikmat ini sehingga aku membaca Al-Quran saat Engkau mencabut nyawaku, ya Allah. Jadi kita udah niat dulu nih. Nikmat membaca Al-Quran tidak semua orang. Dan mulai bulan Ramadan ini harusnya kita sudah mulai. Apa yang harus kita lakukan? Handphone kita nomor 100. Ya, jangan dulu lihat handphone kecuali kita udah baca 1 lembar. Kecuali udah baca 1 lembar. Jangan dulu kita melihat apapun dari handphone kita kecuali kita sudah baca Al-Quran 1 ain. Begitu juga sebaliknya. Pagi belum lihat Al-Quran, belum lihat handphone, Al-Quran dulu 1 ain. Nanti siang sebelum lihat handphone, Al-Quran dulu 1 ain. Terus utamakan Al-Quran dulu, baru yang lainnya. Insya Allah kita malam ini santri mulai menyicil membaca Al-Quran. Malam Jumat ini santri mulai mencicil membaca Al-Quran sampai dengan besok, yaitu kita berusaha insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu para jamaah diundang untuk mengkhatamkan Quran khusus untuk besok. Jadi dicicil dulu malamnya sama santri, besoknya tinggal berapa surat, besoknya tinggal berapa juz, nanti dibagi dengan jamaah yang hadir. Kemudian sampai dengan selesai. Kapan dimulainya?
Bagi yang mau lebih awal boleh habis zuhur. Ya. Besok hari Jumat, habis sholat Jumat. Bagi yang mau lebih awal, silakan. Habis asar boleh, mungkin kebagian juz 30. Ya, kebagian juz 30. Jadi besok karena kebetulan tanggal 8 majelis rutinnya kita, maka majelis rutinnya kita tidak menghadirkan daripada guru-guru mulia, tapi kita ambil keberkahan bulan suci Ramadan dengan mengkhatamkan Quran besok. Insya biar dapat keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan besok kita laksanakannya. Para jamaah kalau tidak hujan atau kalau sudah ada terfalnya kita adakan di sini. Sekaligus buka puasa bersama. Ya, sekaligus buka puasa bersama, nggak cuma hanya santri. Kesian santri sebenarnya. Ya, nggak ada yang nemenin. Tapi alhamdulillah mereka punya semangat yang tinggi buat babakan mulia. Buat orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi insya Allah besok kita akan mengkhatamkan Quran 30 juz di hari Jumat spesial majelis rutin daripada Majelis As-Sufah setiap bulan. Kalau tidak ada kendala dan tidak ada problem, kita akan buat di tempat ini. Tapi kalau seandainya ada kendala, maka kita akan buat di musola. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali belajar membaca kitab dan sekaligus kita ingin mengambil kesuksesan tips agar kita menjadi yang bermanfaat di bulan suci Ramadan. Kita sudah sampai pada doa menyambut Lailatul Qadar. Doa menyambut Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dini wa dunya wal akhirah fi darain amin ila anqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bacaan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar, apa sih yang kita mesti baca? Nah, ini diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyun lailati lailatul qadri ma aqulu fiha." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika aku melihat, jika aku berjumpa, jika aku bertemu Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca ketika di saat aku melihat, aku bertemu, aku berjumpa dengan malam Lailatul? Apa yang mesti aku baca ya Rasulullah?" Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh baginda Nabi, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala quli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab daripada pertanyaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fu'anni. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika engkau berjumpa, melihat, bertemu Lailatul Qadar, maka kau baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mana rasanya? Mana bentuk atau mana nikmat daripada Lailatul Qadar? Banyak. Dan jangan sampai diantara kita berpatokan dengan Lailatul Qadar itu di akhir-akhir. Enggak, sekarang bisa jadi, nanti malam bisa jadi. Karena Lailatul Qadar itu adalah disembunyikan oleh Allah, datangnya kapan? Yang jelas adanya bulan Ramadan.
Apakah bisa jadi awal Ramadan kemarin Lailatul Qadarnya? Karena kita belum tahu, mungkin jadi kita nggak nemuin. Tapi kalau kita sudah tahu, dan sekarang kita sudah masuk di 5 Ramadan. Nah, kita berhusnudzon kepada Allah, mudah-mudahan di 6 Ramadan saya ketemu sama Lailatul Qadar. Jadi kita terus berhusnudzon. Kalau nggak ketemu di 6, tambah niatnya lagi. Mudah-mudahan yang ke-7 kayaknya nih. Terus biar apa? Keimanan kita makin bertambah, ketakwaan kita makin bertambah. Apa sih yang dirasakan ketika kita menemukan atau berjumpa dengan Lailatul Qadar? Banyak riwayat-riwayat yang menerangkan, tapi para guru-guru mulia yang lebih meringkaskan daripada Lailatul Qadar adalah orang yang merasakan dan berjumpa dengan Lailatul Qadar adalah ketika dia keluar dari bulan Ramadan takut melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita keluar dari Ramadan masih mau ngomongin orang, menggunjing, memfitnah, menyakiti orang, menzolimi orang, masih mau, berarti bulan Ramadan kemarin gak ketemu tuh. Tapi kalau kita udah masuk bulan Syawal, kita masuk daripada bulan-bulan berikutnya, daripada bulan Ramadan, kita merasa malu kalau melihat aurat orang lain. Kita malu kalau menggunjing orang lain. Kita takut kalau mengambil harta dan milik orang lain. Terus bertambah rasa takutnya kita di dalam melakukan dosa kepada Allah. Berarti kita telah berjumpa daripada malam Lailatul Qadar. Ada di antara kita malam Lailatul Qadar, pohon gak bergerak. Ini jangan-jangan malam Lailatul Qadar. Jangan kayak gitu. Karena bukan itu saja yang memang anugerah karunia daripada Allah. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya semua yang ada di permukaan bumi ini bersujud kepada Allah, sedang melaksanakan sujud. Di antaranya ada angin, macam-macam. Ya, riwayat-riwayat itu macam-macam. Tapi kalau kita nungguin itu, kita buka pintu, nih pohon gak ada yang sujud. Repot kita kayak gitu, bisa gila nanti. Ya udah, pokoknya setiap malam daripada malam bulan Ramadan, mudah-mudahan kita ketemu, maka baca ini. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus ketemu malam Lailatul Qadar atau enggak ketemu sampai dengan bulan Syawal, tapi ternyata setelah bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya kita takut melakukan dosa kepada Allah, berarti kita sudah ditemui daripada Lailatul Qadar tersebut. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita ketemu. Ya Allah ya Rabbal. Ayo kita mulai, pengen berebut. Karena ini paling istimewa, dipilih dari jamaah ibu-ibu yang banyak nih. Ya, dari jamaah bapak-bapak juga yang banyak, dari para santri dipilih sama Allah. Mana yang akan ketemu dengan Lailatul Qadar? Yang paling utama pasti yang sepanjang bulan Ramadan berzikir, bertasbih, beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Terus apa lagi yang akan berjumpa dengan Lailatul Qadar? Meringankan dan membatasi, bahkan tidak mau melakukan perbuatan dosa dari awal Ramadan sampai dengan sekarang. Terus, maka dari itu, ayo kita sama-sama mulai beranyakan baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah zat. Di dalam doa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita doanya sangat istimewa. Apa di dalam doa tersebut artinya? Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Engkau zat yang senang memberi pengampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Jadi ternyata kalau kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, itu Allah benar-benar udah ngampunin dosa-dosa kita. Berarti kalau kita nggak ketemu Lailatul Qadar, Allah nggak ngampuni dosa kita. Bukan, maksudnya Allah benar-benar ternyata sepanjang kita bulan Ramadan takut melakukan dosa, sehingga apa yang kita lakukan kita dibersihkan dari dosa, melihat dan ngerasain daripada Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Maka dari itu ayo mulai dari sekarang baca terus Allahumma innaka afun karim
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Terus baca. Karena apa? Kita minta kepada Allah agar apa? Allah sang maha pemurah, Allah sang maha pengampun. Allah akan mengampuni orang yang meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan dan berjumpa daripada malam atau Lailatul Qadar. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Wallahu a'lam di pertemuan yang akan datang. Karena hari ini kami ada hajat, jadi tidak sampai selesai. Pertemuan yang akan datang, kita mau tanya sama ibu-ibu, baca doa dulu atau makan kurma dulu? Hah? Berarti ibu selama ini salah total. Besok pertemuan yang akan datang kita pengen tahu. Bukan besok ya, Jumat nanti kita di musola. Nah, berarti ibu selama ini Ramadan salah total. Salah toh? Nah, mulai sekarang jangan. Makan kurma dulu atau batalin dulu baru baca doa. Itu yang benar. Kan doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar wabtalatal. Nah, kan kita minta batal. Makan dulu makannya biar batal. Ya. Paham Ibu? Aduh, berapa tahun berarti saya? Ya, doa dulu. Alhamdulillah. Karena kan kita udah selesai. Jadi pada saat maghrib, santri yang akan adzan, ya. Sebelum adzan kalian batalin dulu. Batalin Allahumma laka sumtu. Kurma aja dulu, batal baru adzan. Ya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita mau batal dulu, bukan nungguin azan selesai baru baca doa baru minum. Ya. Jadi kalau selama ini mungkin belum tahu. Nah, sekarang udah tahu. Nah, nanti kita ketemu besok Jumat di musola, yaitu tentang amalan doa saat berbuka puasa. Apa sih yang dibaca pada saat berbuka puasa? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Hari Jumat di musola. Insya Allah, kurang lebihnya mohon maaf.